Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cafe Rumi Jakarta yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas fenomena jenglot. Bagaimana persepsi Islam atau dalam ilmu bidang ruqyah memandang jenglot. Secara istilah yang sudah booming ya, sudah masyhur di kalangan supranatural, di kalangan masyarakat umum ya. Jenglot ini mitosnya dia memiliki kekuatan mistis gitu. Jenglot ini diyakini oleh masyarakat umum itu sebagai makhluk yang memiliki daya power mistik yang luar biasa. Ilmu gaib luar biasa untuk penjagaan atau mungkin untuk pembentengan, bahkan untuk penyerangan kepada korban-korbannya. Secara definisi medis, ya, tim ahli forensik salah satu rumah sakit di Jakarta setelah meneliti ya, dengan sinar ronsen menyatakan bahwa jenglot ini bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena setelah di ronsen tidak menemukan ada unsur tulangnya gitu. Tetapi yang lebih mengejutkan, secara DNA itu menemukan kulit jenglot ini yang terlepas mirip manusia begitu. Namun ada yang mengatakan secara mitos di masyarakat luas bahwasanya jenglot ini berasal dari seorang petaka ribuan tahun, mungkin ya ratusan tahun, bertapa untuk mendapatkan ilmu batara karang, ilmu keabadian gitu. Ketika orang ini sudah mendapatkan ilmu batara karang atau ilmu keabadian, dia akan abadi selama-lamanya gitu. Kemudian setelah itu petapa ini menjadi emosi, menjadi dirinya jawara, lama kelamaan menyusut, mengecil, sehingga jasadnya tidak diterima di dunia dan rohnya tidak diterima di akhirat. Maka rohnya terperangkap dalam jasad yang sudah dikutuk menjadi makhluk jenglot tersebut. Itu mitos di masyarakat luas seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Islam memandang hal itu? Jenglot ini ya, secara ahli supranatural juga setelah mereka mengkaji dan mereka menggunakan jenglot ini, maka di situ muncullah kejadian-kejadian yang luar biasa ya, seperti ilmu sihir santet, bahkan dia melumpuhkan lawannya yang kuat dengan bantuan jenglot dikirim ke dalam tubuhnya. Ya, kita juga pernah menemukan kasus pasien yang kita ruqyah ternyata katanya jinnya mengaku ini adalah jenglot begitu ya, wallahu a'lam. Dan ahli supranatural ataupun dukun-dukun ini menemukan juga makanan jenglot ini ternyata berupa darah, terutama darah O dan darah AB gitu. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab, karena kita juga tidak pernah menggunakan jenglot ya. Tapi kita pernah melihat secara fisik ya, pernah menemukan secara fisik salah satu orang yang memiliki jenglot itu. Sehingga ramailah jenglot ini di masyarakat luas untuk kewibawaan, bahkan pesugihan, kekuatan dan sebagainya, sampai-sampai ada tiruan buatan boneka berupa jenglot yang dimana di matanya ini ada lampu pakai baterai begitu ya. Sehingga keluarlah oknum dukun sihir menggunakan jenglot boneka gitu, untuk dikesankan seolah-olah dia adalah ahli supranatural yang luar biasa, ahli perdukunan yang sudah tinggi ilmunya kalau sudah memiliki jenglot begitu. Tetapi kita sebagai umat Islam ya, meyakini adanya kekuatan jin ya, meyakini adanya wujud jin yang bermacam-macam. Bisa saja itu makhluk tertentu ya, yang kita tidak tahu asalnya, tetapi dimasuki oleh jin jahat untuk
membuat kamuflase atau manipulasi untuk menyesatkan akidah umat Islam, menyesatkan, menyimpangkan akidah orang yang beriman agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman terus menjaga diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk seperti jenglot atau semisalnya dan lain sebagainya tidak akan bisa mendekati kita, apalagi menyalakai diri kita. Dan kita tidak boleh memelihara yang seperti itu, karena nanti jatuhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita sebagai orang yang beriman hindari itu sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan mereka yang nggak penting memelihara hal seperti itu dengan tujuan keduniawian, dengan tujuan duniawi, harta, popularitas, kekayaan, kekuatan yang menjatuhkan akidah kita, yang menyimpangkan akidah kita sehingga kita menjadi orang yang tersesat atau musyrik. Naudzubillah min dzalik. Sebagai orang beriman bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.